paradigma pembelajaran yang sifatnya luring dengan daring. Luring dan daring itu dua-duanya sistem, tetapi agak berbeda. Maka Bapak Ibu perlu juga mengubah paradigma pembelajaran yang menggunakan sistem daring LMS. Nah, pada saat COVID banyak guru menggunakan sistem daring tetapi tidak menggunakan LMS, Learning Management System. Jadi asinkronus, hanya pakai pribadi, tidak ada sistem. Tapi kalau ini pakai sistem, maka disebut LMS, namanya space. Dan sifatnya nasional, bukan hanya Kemenal, tetapi juga Mendikbud, Ristek, Dikti, Ristek, ya. Semuanya itu sama, hampir sama sistemnya. Nah, yang membedakan adalah hal-hal yang bersifat human being, yaitu manusiawi, personalized, pribadi. Karena itu kita, langkah pertama adalah bagaimana pikiran kita juga menjadi by system. Kedua, baru kemudian kita by personal. Silaturahim sifatnya personal. Oleh karena itu saya berharap ya banyak bertanya boleh sekarang. Kemarin juga boleh, nggak masalah, karena wajar di modul pertama itu kan pertemuan wilayah pertama gitu, atau kalau sekolah itu ya semester pertama siswa itu banyak gap ya antara kultur sebelumnya dengan kultur ketika sama di pesantren juga. Santri yang baru masuk pasti terjadi gap, shock culture, perbedaan, kemudian bertanya. Tetapi kita sebagai guru, sebagai orang dewasa tentu kita harus bisa memilah pertanyaan-pertanyaan mana yang krusial, penting, mana pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu penting. Jadi kalau tidak terlalu penting ditanyakan dan sudah paham kira-kira jawabannya apa, kira nggak perlu ditanyakan. Jadi, tidak terlalu panik. Yang kedua juga terkait dengan personalisasi tadi, mekanisme sistemnya sudah jelas, tapi ada kebijakan-kebijakan dosen atau situasi dan kondisi yang membuat dosen satu berbeda dengan dosen yang lain dalam menyelesaikan persoalan di kelas. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu jangan terlalu banyak berkomunikasi dengan mahasiswa lain di luar kelas kita. So, boleh jadi kebijakannya berbeda secara personalisasi, secara situasi dan kondisi itu berbeda, sehingga sistemnya sama, sistem LMS sama, cuma eksekusinya berbeda. Jadi tidak sama belum tentu. Bapak Ibu nanya ke teman-teman yang lain. Kalau yang bersifat sistemik misalnya, bagaimana sih PJBL itu dikerjakan? Ada nggak kisi-kisinya? Itu boleh. Ya. Tapi kalau secara personal, misalnya, di saya belum dinilai lama, ya, di tempat lain kok langsung cepat. Kalau di saya kok diperingati, telat sedikit diperingati, di kita enggak misalnya gitu. Tapi tidak keluar dari sistem, tidak keluar dari sistem LMS. Ya, jadi ada sistem besaran, ada sistem kecil. Jadi tidak perlu tidak terlalu jangan terlalu panik gitu. Nanti kalau ada yang urgent ya, ada yang berbahaya, saya japri bisa, bukan WA juga bisa. Selama itu tidak ada hal-hal yang terlalu genting, ya kita nikmati saja. Itu ya. Nah, ini kadang-kadang beberapa mahasiswa komunikasi dengan mahasiswa lain dari kelas lain, kebetulan misalnya ya dosen di situ killer, ketat dan sebagainya, karena mungkin tidak memiliki kesibukan lain dan sebagainya, atau situasi kondisi berbeda. Ada dosen yang mungkin sedang sakit atau gimana,
pasti berbeda cara kecepatannya, kecepatan menangani, kecepatan eksekusi, lalu prioritas, skala prioritas. Itu, tapi mahasiswa sama tuntutannya sama. Tidak apa namanya sungguh-sungguh gitu ya dalam mengerjakan. Insya Allah nggak masalah. Nah, atas kepanikan itu atau kecemasan yang terlalu berlebihan, gitu. Wow, nanti nggak lulus, cepet. Terlalu berlebihan kecemasan, sehingga menjadi stres gitu ya. Lalu yang lain juga jadi bawa. Kita ini guru PAI, percaya saja pada takdir lulus, mau ini udah panik dan sebagainya sampai stres, keluarga anak dimarahi, ditinggalkan gitu, ibu yang menyusui ditinggal, takdirnya lulus kayak gitu. Kita ini guru PAI, jadi kita percaya pada takdir ya, tetapi ya lalu kemudian percaya pada 100% ikhtiar juga salah, seolah-olah semuanya tidak berbasis pada banyak orang berusaha mati-matian dan banyak dalam perjalanan hidup kita yang kita rencanakan, yang kita upayakan dengan kerja keras, ada saja yang gagal kan? Ada saja yang gagal. Allah itu sudah mengatur. Kita harus percaya itu agar jiwa kita sehat, terlalu stres gitu. Jadi kita lakoni dengan niat dan tujuan yang baik. Ini kerjakan tidak secara main-main ya. Itulah lawora itu dan tujuannya memang kita itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tapi kalau kepalanya, aduh kamu gagal ya, mau tersertifikasi, mau menang duit, wah stres gitu ya, stres gitu. Tujuannya keliru. Kita ingat generasi muda kita ada di tangan kita. Berarti kita mulai agak caliwara gitu kan. Jadi kalau di kupang bisnis jualah ayam di misalnya gitu ya. Tapi ya antara ini harus adil ya. Jadi oleh itu saya akan mulai dari brainstorming. Saya ingin tahu ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita, kepada kami terkait dengan teknis misalnya ya, paling krusial itu ini kan semuanya belum saya nilai ya, belum semua saya nilai, ada beberapa yang sudah saya cek. Nah, apa namanya, perjalanan Bapak Ibu dengan saya itu tidak dalam waktu 1, 2, 3 hari. Modul 1, modul 2, modul 3 kan banyak modul ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya modul 1 belum saya nilai, saya bisa nilai di modul 2. Bebannya ada pada saya, bukan pada Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah mengerjakan sesuai dengan itu. Artinya kalau saya juga ngitung, kalau semuanya belum saya nilai, beban artinya kalau saya belum tuntas menilai, berarti ada prioritas yang harus saya selesaikan dalam kondisi terdekat. Tentu ini bukan argumen yang harus umbar ya, umbar. Karena memang kita sama-sama menjawab santai, insya Allah akan selesai. Bukan panik sekali. Yang belum dinilai, yang belum dinilai itu bukan berarti tidak dinilai, beda ya. Beda. Nanti gitu ya. Sepanjang kan Bapak Ibu dengan saya kan bertemu belasan lagi ya. Nanti kita komunikasi. Tapi secara sistem paling tidak saya juga menilai beberapa. Mungkin tujuannya untuk mengecek kesalahan umumnya di mana supaya bisa saya sampaikan. Tidak semata-mata untuk memberi nilai. Kalau saya terlalu ketat memberi nilai, wah boleh nanti jadi nanti banyak yang tidak lulus. Pengalaman sebelumnya itu malah saya serius ya mengucapkan panik tuh banyak yang karena targetnya. Nah sekarang lama kelamaan oh ya udah santai. Tapi kita kerjakan dengan tidak main-main gitu sekali gitu.
Artinya akan saya umumkan nanti kalau ada mahasiswa yang memang gawat gitu ya, lihat berbagai sisi nilai ini kok ini salah juga kan, ini pakai sistem gitu ya. Jadi saya juga tidak terlalu detail ya, tidak terlalu rinci, tidak terlalu rigid lah lebih tepat. Kecil-kecil tapi disalahin lalu tidak membuat nilainya jadi berantakan, jadi jelek juga tidak. Yang penting misalnya begini, tugas BJBL tertukar dengan tugas resum. Nah, itu prinsip. Kan tidak ya, belum ada yang kasus itu. Gitu. Atau nanti suruh ngirim video, yang dikirim adalah text word. Itu prinsip, pasti saya tegak. Gitu. Pas dicek di BJBL, di PBL, loh ini kan tugas resum. Kan tidak mungkin, itu mah kelihatan banget. Kalau masih normal-normal saja, yang harus Bapak Ibu cermati, menurut saya yang paling penting adalah di tes formatif. Bukan paling penting ya, yang agak penting karena itu miniatur dari UP. Ya, kalau jadi gini Pak, proses dari resum kemudian analisa dan aja itu proses Pak, long term proses, bisa dalam tanda kutip bisa kita cek sama-sama. Tapi kalau formatif jawabannya kan sudah dikunci, ada jawaban. Nanti UP juga sama. Nah, Bapak Ibu yang sering gagal itu di UP. Jarang dalam proses ini, jarang. Kita kan di briefing. Bukan berarti saya membuat ini menjadi persoalan yang seperti main-main, bukan. Atur energinya. Apa maksudnya? Ketika kita mengatakan bahwa UP jauh lebih penting, artinya Bapak Ibu dalam hal mengerjakan tidak asal. Jadi ketika membaca modul, pahami betul modul itu dengan baik. Kemudian resum dengan baik. Jangan asal selesai, cepat selesai. Pak, udah selesai Pak. Baru berapa menit, Pak, udah selesai Pak. Tapi hanya copy paste dan Ibu Bapak tidak melakukan internalisasi dari modul itu. Itu bisa gagal. Itu bisa gagal. Karena tidak ada interaksi batin antara modul yang sebuah teks dengan kesungguhan pikiran kita, fokus kita untuk memahami modul. Nah, ketahuan jadi formatif. Lebih selebihnya. Maksud saya proses bagaimana meresum, bagaimana menganalisa, lakukan itu dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Batinnya masuk, pemahamannya, pikirannya masuk, suasananya juga masuk. Jadi bukan persoalan cepat dan tidak cepat. Saya kasih komentar, Bapak Ibu jangan terlalu panjang analisanya. Dicek mirip dengan modul supaya cepat lalu kelihatan lalu dijomplangan. Nanti Pak Irawan akan memeriksa siapa yang panjang nilainya lebih bagus. Belum tentu. Saya akan lihat meskipun pendek, kata-katanya kata-kata sendiri, beberapa ada yang salah tipe, masih wajar. Lalu kadang-kadang ketika menulis sebuah kalimat, kok ini berbeda dengan pemahaman saya. Itu yang kemungkinan lulus Pak. Karena ada pengembaraan batin dan pemahaman yang berbeda. Itu. Nah, ini cepet nih, tepat waktu, panjang lagi. Tapi dia nggak ada isinya, kering karena dia hanya memindahkan. Lewat di pikiran Bapak nggak nempel, di pikiran Ibu Bapak nggak nempel, di hati nggak nempel, di saya juga lewat. Nilai ada Pak, nilainya pasti ada. Gitu. Tapi beda Pak, ketika ini lalu saya komentari agak banyak misalnya gitu. Itu berarti andanya saya respect terhadap pekerjaan itu. Meskipun tidak terlalu panjang-panjang, tidak terlalu perfect dalam pengertian formatnya gitu. Dan karena memang memahami sebuah teks dari sebuah buku atau modul itu tidak sekedar bagaimana orang menulis tanpa rasa ya. Terus dipahami. Al-Quran juga begitu Pak, Rasul ditegur. Jangan terlalu cepat. Yang paling penting ya santai saja dan kami yang akan menanamkan seluruh jiwa dari setiap ayat kepada hati. Untuk ayat apa itu surat?
Maksudnya kan makanya beda membaca Al-Quran dengan penuh target, wah deres gitu. Pokoknya satu hari satu juz, tapi beda dengan yang ikut ya, jiwanya ikut, dimasukkan ke dalam hati, dipahami, dicermati. Pasti beda. Efeknya beda. Maksud saya itu banyak mahasiswa yang retaker ya, kemudian mengulang karena mereka hanya sekedar berpikir jebak ya, oleh sistem LMS-nya kejebak dengan sistem itu, dia penuhi itu, dia lupa bahwa dirinya itu manusia yang membutuhkan sentuhan antara hal yang fisik dengan yang non-fisik, antara yang batin berbiak dengan yang benda. Jadi kalau masalah teknis Pak, insya Allah tidak, kita sistemnya udah tidak. Ini bagaimana Pak Ibu betul-betul menikmati proses ini, hatinya tidak terlibat, kemudian jiwanya juga masuk, niatnya juga betul gitu ya, tidak terlalu salah maksudnya. Kalau niatnya pendek, wah pikirannya sertifikasi nanti ada tunjangan segala macam, itu pendek. Insya Allah kalau niatnya tulus, niatnya kemudian juga memperbaiki quality insan ahli pembahasan amal itu insya Allah. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau masih ada kendala teknis mulai dari proses resume, masalah di resume, kemudian analisa bahan ajar, kemudian PPPL, formatif, kemudian remedial. Proses itu. Silakan Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang silakan ini Bu Pak, Evi. izin bertanya Pak. Bu Evi dulu katanya udah raise hand, udah Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai resume Pak, tentang kemiripan plagiarisme. Itu kan kemarin kita banyak simpang siur. Kita sudah coba meresume dengan yang bahasa kita, ternyata plagiarismenya itu 0%. Nah, ada yang tadi betul kata Bapak, bertanya ke kelompok lain, ternyata kelompok lain beda-beda kebijakan nasional. Nah, itu seperti apa seharusnya plagiarisme di kelas kita itu minimal berapa persen Pak gitu. Terus mengenai PBL Pak, di PBL kita kemarin saya pribadi minta contoh ke kelas lain, ternyata di sana PBL itu akan di PPL-kan katanya gitu kan. Nah, mengenai materinya ketika kita PPL itu apakah yang kemarin kita upload di PBL, meskipun nanti misalkan pas PPL itu kita sudah di semester 2, tapi materi ini di semester 1. Nah, itu bagaimana Pak yang kita PPL-kan itu yang kemarin kita upload atau mengikuti materi dari sekolah? Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu sekalian, Bu Evi ini sudah terlampau jauh berpikirnya, karena mikirin PPL belum tentu juga lulus di sini. Jangan terlalu jauh, yang bisa ngawan. Nanti ada tahapan dan sistemnya panjang, belum ada karya, santai aja. Itu yang membuat jadi beban ya. Kan jadi reward semua, mungkin keluarga juga ribut, PPL gitu, PPL materi. Gitu. Dan bukan hanya PJBL yang harus di PPL kan, banyak, ada PTK, nanti ada macam-macam itu, ada kemudian P5, ada PPRA, macam-macam. Yang penting fokus dulu pada tahap ini pendalaman. Nanti ada lokal berikutnya, kemudian kontre, ada segala macam. Nanti ada sistem. LMS ini sudah punya sistem. Iya. Santai aja Bu, jangan terlalu berpikir kemana-mana, terlalu jauh, pusing. Kita mau ke Ciamis mikirnya di Jogja ya. Gitu ya. Tentu antisipasi penting, tapi tidak terlalu berlebih. Fokus di pendalaman dulu, step by step dikerjakan, kemudian nanti berikutnya akan ada penjelasan dari assessment.
DBA itu bagian kecil saja dari PPL. Tapi saya tidak perlu panjang lebar bicara PPL, itu next time aja. Nanti juga dosennya belum tentu saya. Yang kedua mengenai resume. Pertama tadi saya bilang lihat sistem mesin yang bersifat mesin. Jadi ditanya minimal berapa? Kita fokusnya di maksimal 50%. Kalau lebih 50% saya berhak untuk menolak karena sistemnya. Dan sudah. Cuma di awal-awal wajar misalnya ada yang 55%, 20%. Maksudnya kurang lagi kemiripan. Itu teknis, bukan ke konten. Itu teknis mesin. Nanti mesin itu mudah dilihat. Kalau Bapak Ibu lebih dari 50% lalu saya luluskan dan nilai lulusnya ingin besar kan nggak logis. Itu maksudnya. Misalnya saya kasih lulusnya berapa ya? 70 atau berapa? 65 juga kan gede nilainya, lulus ya secara, tapi tidak secara sistem tidak lulus. Protes lagi, ada kerjaan. Maka diamankan. Kalau kurang dari 50% berarti untuk nilai 70 syarat lulus, insya Allah dapat. Lalu saya kasih komentar lagi yang 40%. Kalau bisa, kalau ingin bagus, kurangi lagi kemiripannya. Itu dalam rangka, jangan 70 deh, ini 70 gitu. Itu maksudnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau nanti juga yang 0% gimana? Ya saya kasih nilai lah, udah malah bagus. Bagaimana kelas lain? Kan nggak mungkin, nggak logis. Logika mana yang kita pilih? Apakah logika ilmiah murni? Sebuah resume saya kira bukan misalnya 0% semuanya, ya saya kira itu mungkin sistem tidak bisa membaca keseluruhan. Atau terbalik, Bapak Ibu sudah berusaha tidak menyontek, tidak copy paste, tapi masih 60%, bisa tidak? Bisa. Maka yang harus dipikirkan secara mesin, cuma caranya turun, bukan secara konten. Gitu. Yang penting di mesinnya udah kurang dari 50%. Jadi nanti ada, kalau yang secara konten tadi saya sudah sampaikan, yang penting Bapak Ibu niatnya bagus, kemudian sentuhan antara jiwa dengan tapi hal yang teknis selesaikan dulu. Ada 0% saya kasih nilai lalu bagus saja. Lalu nanti di 0% itu nanti saya lihat lagi sekarang itu sistem ya 0%, 50% kalau gitu. Dan yang penting tidak lebih dari 50% karena batas maksimal 50%. Kalau saya baca ini bagus nih, resumenya bagus, tapi dia 30%. Saya ingin naikkan grade-nya sampai 90 atau 87 boleh, bisa jadi saya tulis, Bapak, maaf, Bapak saya kembalikan dulu, tapi mohon perbaiki, kurangi lagi bagian ini, misalnya 20% atau 10%, naiklah. Jadi ada beberapa kasuistik seperti itu, tapi tidak semuanya. Itu bagus sekali. Jadi dibaca, makanya yang paling penting melihat yang baca, meskipun sering salah ya. Ini maunya apa sih? Kan udah bener nih, tapi maunya dikembalikan lagi. Mungkin ingin naikin grade-nya. Sama seperti dalam ilmu tauhid. Ketika orang diberi cobaan, ya, lalu orang yang sabar, dia naik grade-nya. Diberi cobaan, selahan malah jadi stres, malah jadi berburuk sangka pada Allah, pada Tuhan. Gagal dia naik makom. Jadi ada beberapa yang memang sifatnya bersifat halus, hukuman atau teguran. Ada yang bersifat ingin menaikkan grade. Karena saya mengapresiasi misalnya tulisannya kok berbeda dengan yang lain. Bukan sekedar mengikuti template, bukan sekedar mengikuti misalnya dalam resume itu Bapak Ibu hanya definisi saja. Zahir adalah, kemudian aroma adalah, lalu definisi itu aja, beberapa karya sama, tidak ada yang lain. Tapi ada satu karya
Dia tidak mulai dari definisi, mulai dari pendapat para ahli. Itu menarik. Tapi sayang sekali, misalnya ininya terlalu besar, kemiripannya. Misalnya 48 mendekati 50. Saya mau kasih 90. Padahal bagus isinya. Maka saya tulis, tolong kurangi lagi kemiripan, maaf dikembalikan. Jangan panik, itu maksudnya. Beda bahasanya, tolong dikurangi lagi. Tapi beda kalau yang sudah lebih 50-60% itu tadi tolak, perbaiki, kurangi kemiripan. Ya nggak ada hal lain. 1-2 kemarin saya lihat, ya. Beranilah Bapak Ibu, ini kurikulum, ini zaman merdeka, kurikulumnya kurikulum merdeka. Jangan terlalu terpaku kepada template, itu hanya standar saja. Jadi saya dapat, mudah-mudahan saya tidak salah ketika mengukur batin Bapak Ibu dalam hal mengerjakan. Ini kok berbeda pekerjaan, tapi kok benar. Tapi kok kemudian ada hal yang berbeda dengan saya. Itu penting Bapak Ibu. Bagi guru-guru sekarang jauh lebih penting. Sebab kebanyakan guru-guru itu takut salah. Takut sekali mengerjakan sesuatu, takut salah. Orang kalau takut salah, dia nggak bisa inovatif, nggak bisa kreatif. Percuma ada kurikulum merdeka kalau jiwa-jiwa gurunya tidak kreatif, tidak inovatif, dan terlalu takut, tidak menjadi pemberani. Itu. Nah, ini nanti akan ada pada kasus-kasus tertentu yang mungkin kelihatannya Bapak Ibu merasa sudah baik, tapi kok perbaiki lagi. Nggak masalahnya. Yang penting di grade lulusnya ada. Kalau orang tujuannya lulus dalam pengertian sertifikat dapat nilai bagus, selalu yang dikejar itu angka. Angka saya kan cuma 80, terus tidak pernah salah 80. Gitu ya mikirnya. Padahal bobotnya bisa lebih bagus. Bobotnya bisa lebih bagus. Gitu. Pemahamannya lebih bagus. Nanti juga, nanti kita kembali. Saya tuh kok 95 terus dari dosen. Nah, itu lulus. Nah, bisa begitu. Karena mungkin terlalu teknis gitu, dalam mengerjakan soal-soal ataupun dalam mengerjakan pekerjaan. Itulah yang saya bilang. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Yang penting kita, jiwa kita betul-betul nyata. Itu baru penjelasan tentang resume dan PJB. Itu masih umum. Itu sudah ada gambaran. Sekarang PJBR sedikit ya. Juga hampir sama Bapak Ibu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan modul. Modul sekarang kan kurang habis nih. Kurang habis. Dilihat persoalan. Jadi ada masalah itu ada dua jenis. Ada masalah pedagogik, ada masalah sosial budaya. Di project based learning itu masalah pedagogik itu misalnya mata pelajaran Quran hadis. Ada 50% siswa yang tidak pintar pedagogik misalnya. Tapi ada misalnya di sekolah itu yang sebetulnya dari segi level ya, kelas atau fase, dia sebetulnya sudah bisa baca Quran. Tetapi pas dicek baru baca Quran, ya nggak bisa. Ini bukan persoalan pedagogik semata-mata, ini persoalan sosial, budaya, tanggung jawab kita sebagai guru agama. Nah, itu agak berbeda. Lalu misalnya nanti moderasi agama. Mungkin dalam konteks pedagogi pembelajaran, anak ini sepertinya agak terlambat dalam belajar, kurang fokus dan sebagainya. Itu pedagogi. Tapi ketika terjadi bullying, ketika terjadi di situ konflik kecil antar siswa, terutama kalau biasanya dengan siswa non muslim nggak ada masalah, malah sering pasea itu dengan sesama muslim uji kunut itu jadi pasea itu juga. Nah, itu sosial budaya, bukan persoalan pedagogik semata-mata. Nah, kalau bisa dua hal itu masuk ya, include di dalam laporan PJBR dan PJBR. Itu sementara untuk PJBR dan PJBR. Jadi project based learning atau problem based learning. Ada banyak istilah. Ada learning based on problem, ada problem based on learning, ada
problem project based on learning. Ini ada dua, terus kita fokuskan di dua ya. Jadi ada pembelajaran proyek masalah, pembelajaran proyek berbasis masalah, proyeknya, ada yang tidak ada proyeknya. Nah, kalau tidak ada proyeknya, jadi problemnya itu bersifat reguler dalam proses pembelajaran. Tapi kalau proyek, dia bisa dirumuskan khusus, lebih teknis. Ada pelaksananya, ada panitianya, ada anggarannya, proyek. Nah, jadi PBL, nah itu lebih sebagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis pada masalah. Tapi kalau project, seluruh proses pembelajaran itu by project, dengan sebuah project. Ada tornya, meskipun tidak terlalu rumit. Ya, bisa jadi project itu melibatkan guru lain. Mungkin guru bidang studi lain. Project, sebuah project. Misalnya, studi tour, mata pelajaran PAI, lalu studi tour ke tempat-tempat bersejarah penyebaran agama Islam. Nah, itu melibatkan misalnya kerjasama dengan guru lain, itu project. Lalu kenapa seperti itu? Karena beberapa siswa itu tidak mengenal misalnya siapa saja penyebar agama Islam di masa lalu ya. Apakah itu para wali, apakah itu wali songo atau siapa. Nah, atas dasar itu berarti ada kebutuhan untuk mengenalkan sejarah peradaban Islam Indonesia. Maka dibuatlah rencana studi tour atau biasanya kunjungan ya untuk level-level fase A, fase B gitu ya, atau ke museum atau kemana. Ya itu kan memerlukan project, bukan sekedar di kelas. Jadi kalau basis masalah itu sebagai metode, dia seperti mengajar biasa, cuma basis masalahnya metodenya adalah bagaimana bring your real life to the class loh. Jadi dia membawa hal-hal yang nyata di lapangan ke dalam kelas dengan masih pendekatan pembelajaran kelas konvensional. Tapi ketika dia sudah keluar kelas, kemudian lebih luas lagi, misalnya studi banding atau kunjungan ke museum. Karena di Indonesia jarang, kalau di luar negeri kunjungan ke museum itu sering. Mereka tidak banyak di kelas justru. Kalau di Indonesia terbalik ya, lebih banyak di kelas. Ajar itu tidak banyak keluar. Nah, kurikulum Merdeka memberikan ruang itu. Nah, silahkan misalnya ada 3 guru agama di situ. Yang studi tour kan tidak harus guru sejarah ya, guru agama juga bisa. Nah, yang praktek itu, yang melaksanakan praktek pembelajaran bukan hanya guru olahraga, guru keterampilan, guru PAI juga bisa. Yuk kita sama-sama praktek menyembelih hewan kurban. Nah, itu kan bisa. Praktek sederhana. Cara mencit ayam, cara mencit domba. Iuran patungan gurunya membeli domba. Dan skill itu skill Pak. Tidak semua orang bisa mencit domba. Saya juga nggak bisa. Mencit ayam nggak tega, mencit domba nggak bisa, mencit sapi kan pernah. Wah, skill saya ada banyak kan guru-guru agama kalau ditambah dengan skill-skill semacam itu orang siswa mengetahui betul. Jadi sekarang mulai bar ya ke sana ya. Itu yang tentu dalam konteks lebih jauh. Tentu kalau Bapak Ibu sampai pada melaporkan hal-hal semacam tadi, ya 100 mungkin nilainya terlalu sempurna. Saya kasih 95, tapi jarang. Lebih banyak Bapak Ibu itu terjebak pada teknis, yang penting orang lain mengerjakan seperti itu, kita ikutin. Nah, itu menjadi kering jadinya. Karena tidak terlalu untuk. Saya kira itu untuk pertanyaan Bu Evi ya. Bu Evi jangan terlalu sampai Pak Mustaqim menjelaskan, misalnya ada pertanyaan Bu, tenang aja, nanti tunggu saja dosennya akan menilai. Kalau begitu kita tinggal nunggu dosennya Pak ya, nanya lagi mestinya. Hal itu nggak usah, itu was-was namanya. Was-was.
itu ingin menegaskan, ingin sampai harus muncul kata iya. Nah, itu. Kalau dia kan, oh ya udah Tuhan muncul promosi hakim penjelasannya seperti ini, nggak perlu ditegaskan, insya Allah tidak akan terjadi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Ada yang perlu Pak Agung, silakan Pak Agung. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak mau menanyakan tes formatif kan saya itu kelewat, terus saya sudah mengerjakan remedial Pak. Kan tidak ada format khusus ya Pak. Itu kan untuk mereview satu jurnal. Itu apakah jurnalnya dilampirkan terus kemudian kita review atau bagaimana Pak? Ya baik. Pertama tes formatif. Kemarin di modul 1 tes formatif itu sebetulnya saya rencanakan pagi-pagi tetapi nggak bisa, lalu saya buat malam ya jam 7 nggak bisa karena mahasiswa terlalu banyak yang bertanya ke Pak. Nah, ini secara refleks saya tentukan kurang lebih setengah jam dari waktu 12.30 sehingga banyak mahasiswa yang tidak melong ke LMS lalu kelewat waktunya. Nah tadinya rencananya kalau jam 7 malam itu saya akan umumkan sekitar jam 5 Bapak Ibu siap-siap formatifnya jam 7 malam karena memang saya sedang jalan jauh. Sinyal nggak ada tetapi sebelum perjalanan itu terjadi akhirnya refleks saya kalau begitu sekarang aja gitu. Buka langsung ya. Lalu di situ kembali ke sistem besar bahwa di LMS itu ada sistem kalau gagal di formatif remedial. Saya gunakan apa aja kamu pokoknya udah remedial aja. Oh kalau buka satu-satu tutup lagi buka satu ribet apalagi dalam kondisi karena tidak efektif. Itu bisa nggak? Akan ada beberapa yang bisa nggak Pak diperpanjang? Maka saya nggak komen, nggak jauh-jauh karena dari sekian orang kalau banyak terlalu rusak sistemnya. Supaya juga tentu saya tidak kemudian kucing-kucingan dengan beberapa kegiatan santai-santai dalam mahasiswa. Sekarang kemudian formatif tidak seperti itu. Biasanya 1 jam 2 jam saya melakukan semacam pengumuman. Bapak Ibu siap-siap sekitar kayak barusan lah mau video conference saya kasih informasi karena tidak selalu semuanya sesuai jadwal. Nah tadi ya situasi dan kondisi skala prioritas. Saya motong sedikit Bapak Ibu sekalian. Hari ini Senin, besok Selasa, Rabu kemungkinan besar saya tidak terlalu banyak menjawab termasuk Mustaqim itu dosen juga muda jadi karena jurusan ini tidak perlu disebarkan ke yang lain itu juga diketahui ini 3 hari itu saya jurusan saya akan divisitasi akreditasi jadi untuk sampai hari ini sebetulnya tapi yang itu jangan khawatir kalau nanti slow respon baik saya maupun karena visitasi menjadi organisasi menjadi yang penting dan targetnya Bandung kan udah termasuk kampus besar. Oleh karena itu saya minta doanya mudah-mudahan targetnya tercapai jurusan amin biar lancar Pak. Jadi jangan terlalu panik kalau mulai ada hari ini seterusnya insya Allah PR saya misalnya menilai segala macam juga banyak selesaikan mungkin insya Allah waktunya selesai karena beban bergeser dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa ke dosen jadi yang menjadi terbebani malah saya jadi selama Bapak Ibu sebagai mahasiswa menjadi beban itu misalnya tugas belum selesai lalu remedial itu
salah, pokoknya selesaikan saja. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini posisi kesalahannya ada di mahasiswa, kerjakan saja. Tapi kalau posisi kekurangan dan kelemahan kecepatan responnya ada di dosen, biarkan aja dosen sendiri yang kemudian nanti bakal. Tapi tentu dosen juga punya perhitungan dan tidak semudah itu. Pasti punya target nanti di hari kosong apa, saya apel kan. Nah, terkait dengan teknis tadi, tentu lebih bagus Bapak Ibu ketika santai ya, ketika longgar waktu selalu ngecek. Itu sistemnya seperti itu. Tapi juga kan kita juga punya pekerjaan meskipun posisinya beda. Kalau dosen karena punya otoritas prerogatif boleh saja mengatakan kepada mahasiswa, maaf ya saya lagi sibuk. Tapi jangan dibalik, mahasiswa, iya Pak saya juga sibuk, jadi saya nggak bisa, jangan dibalik gitu. Karena posisi jangan ya Pak saya juga sibuk kok, mau di ini lagi, buka lagi ya. Setahu saya tutup kok itu matanya, tapi kan waktu. Meskipun dibuka nggak bisa dikerjakan karena waktu itu. Ada proteksi waktu. Belum saya tutup yang formatif ini. Juga saya mungkin ada pemahaman bahwa formatif sama dengan tes akhir dulu. Jadi cuma beda bahasa saja. Jadi kalau sudah remedial sama aman dan bentuk remedialnya ternyata berbeda dengan pemahaman kita. Kalau biasanya remedial itu bisa bentuk ujian awal atau yang lain, tapi ini tidak kan. Bapak Ibu disuruh mengerjakan sesuai dengan jumlah nilai keseluruhan. Jadi Pak Mustaqim juga pernah menyampaikan, Bapak Ibu, kalau memang formatifnya tidak ikut, lalu nilai keseluruhannya masih lulus, santai saja. Tuh kan gitu. Gitu. Cuma mungkin nanti, merasa puas, kurang gede. Dikerjakan saja remedial. Jadi remedial itu menurut saya lebih sebuah affirmative action, pembelaan kepada para mahasiswa, terutama untuk formatif. Otomatis kan jelas ya, meskipun Bapak Ibu menganggap benar jawabannya, tapi kalau tidak sesuai dengan kunci jawaban salah kan gitu. Gitu. Nah itu dibelalah oleh remedial. Gitu. Senjata terakhirnya remedial. Kalau nanti ada masalah remedial sudah ini kurang, pasti saya tegur. Pak, mohon perbaiki di bagian ini, nanti nilainya saya tambah. Tapi japri. Gitu. Bu, perbaiki di bagian ini nilainya bisa saya tambah. Itu saya mohon perbaiki. Terutama tadi ya, yang teknis tadi. Ibu, Bapak Ibu misalnya ya, ini bagian di kemiripannya terlalu tinggi. Bisa nggak jadi 5%? Bisa nggak jadi 0%? Bisa jadi. Saya tambah nilainya supaya lulus dalam konteks keseluruhan nilainya. Jadi banyak pertimbangan Bapak Ibu. Itu pertimbangan. Nah sekarang Bung tadi sudah seperti itu, mohon maaf. Ini juga sebagai sebuah pembelajaran. Jadi nanti kalau terutama pada saat tes formatif, ya, dicek 1-2 jam, insya Allah saya gunakan. Kalau tidak, banyak-banyak melihat ke sistem. Yang kedua, maka mekanismenya sudah jelas. Kalau merasa ada satu bagian bukan yang formatif, satu bagian yang belum lulus, bukan belum dinilai, belum lulus, silakan itu bisa remedial, terutama di akumulasi penilaian, tapi jarang. Ya karena itulah saya mengatakan terformatif agak lumayan penting karena scoringnya jelas. Jadi kalau di analisa bahan ajar nanti dilihat ya ada kok mahasiswa ini kok tidak pernah aktif satu kali pun sehingga tidak muncul nilainya di nilai bagian analisa bahan ajar. Lalu berpengaruh pada nilai keseluruhan. Nah biasanya saya tegur, tolong Pak, Bapak harus masuk ke analisa bahan ajar. Nanti kalau waktunya tidak bisa, saya cariin lagi. Misalnya balik lagi ke resum atau balik lagi ke remedial. Gitu. Begitu Pak Agung ya. Insya Allah berarti kan tes formatif berikutnya Rabu. Ini lagi sibuk-sibuknya juga saya. Saya juga harus atur waktu sehingga tepat betul pada saat mengupload soal. Di jam yang memang tidak terlalu biasanya kan jam 9, jam 10, nah itu tidak terlalu, tapi kalau pas jam 11.30, 12.30 kemarin kan itu bentrok dalam tanda kutip dengan sholat gitu, mungkin agak terlupakan
pas sholat khusyuk gitu ya, oh tiba-tiba waktunya sudah lewat. Itu karena darurat saja. Kemarin saya refleks, kalau saya umumkan yang khawatir sinyal hilang nih, maka saya jadi biasanya di jam 9, jam 4, atau agak malam ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keberatan, setelah sholat Isya bisa saja itu tes formatif. Itu lebih enak, Iya, lebih tenang. lebih enak lebih iya, apa Ya, adem. jadi apa namanya? Ada yang lain silahkan. Ya, saya kira kalau tidak ada yang lain, secara teknis kita sudah singgung semuanya. Sekarang tinggal menghadapi untuk modul kedua. Saya sudah buka semuanya, mulai dari resume, instruksinya sudah ada, analisa bahan ajar sudah ada. Analisa bahan ajar itu saya juga tidak memberatkan. Kalau di situ sudah ada jurnal, nah kemarin banyak yang secara teknis tidak paham, kan ada yang di atasnya ada yang diupload oleh dosen, lalu di bawahnya ada filenya. Pak, di mana Pak? Ini belum ada instruksi, padahal sudah ada. Tapi kalau yang PJBL itu tidak wajib dosen mengupload jurnalnya, tidak wajib. Nah, termasuk remedial tadi Pak, saya kira tidak wajib mengupload jurnalnya ya, yang penting pekerjaannya ada. Intinya sebetulnya bukan pekerjaan, ada tidak ada pekerjaan. Kan saya juga tidak bisa menilai kurang begini lalu dikembalikan. Nah, bisa kalau terlalu prinsip bisa sih. Kalau prinsip dari remedial itu saya kembalikan lagi bisa. Tapi kalau sudah dikerjakan dan dilihatnya karyanya dan dikerjakannya juga ada kesungguhan ya, ya 50-50, baina-baina agak kesungguhan, insya Allah lolos. Kalau ini Pak, di remedial itu saya perintahkan membuat tolong laporkan laporan PTK. Yang dilaporkan proposal, nah itu salah. Makanya kalian lagi. Jadi proposal dengan laporan PTK penelitian beda. Nah kalau yang prinsip, ya pasti ini saya kasih tahu. Tapi kalau tidak prinsip, aman, insya Allah. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian, di bagian analisa bahan ajar, mohon semua mahasiswa berkomentar atau pernah mengomentari dengan cara apapun gitu ya, supaya ada nilainya gitu maksudnya. Nah, kalau kan tidak perlu didominasi oleh beberapa orang, itu lagi nilainya juga mana-mana ada segitu-gitunya misalnya gitu. Berikan kesempatan pada orang lain untuk memberikan komentar, dan komentarnya juga tidak panjang, tidak terlalu panjang, tetapi mungkin bernas ya, jadi bernas supaya tidak terkesan tinggi. Berikutnya ini mulai ke konten ya, saya coba sisir dari awal ya. Resume ya, jangan terlalu banyak pointer itu gini, kayak kalau bikin PowerPoint kan ada 1, 2, 3 ke bawah gitu ya, atau pakai bullet 1 ke bawah, bullet 3 kayak pointer aja. Nah ini lebih bersifat naratif Bapak Ibu. Jadi narasi kayak jadi paragraf polanya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Meskipun itu ada pointernya, dibikin naratif. Jadi 1, 2-nya bukan ke bawah, ke pinggir. 1, lalu narasinya 2 ke pinggir, 3 ke pinggir, gitu. Jadi seperti paragraf. Itu yang saya minta banyak komentar. Jangan terlalu banyak pointer, buatlah dalam bentuk naratif. Jadi polanya paragraf, bukan poin-poin ke bawah. Misalnya, ada 5 hal yang perlu diketahui. 1, Pancasila, 2, undang-undang ke bawah. Nah, lebih baik ke pinggir. 1, Pancasila, lalu keduanya ke pinggir, terus gitu loh. Ya, naratif sih. Lebih bagus juga kalau naratif itu kata 1 diganti dengan pertama, kedua, ketiga kan. Itu teknis sih. Saya tidak pesan pointer. Kata konsep ada beberapa yang ada, yang tidak ada. Kalau itulah bisa lebih bagus ada ya. Nah yang sering kurang itu di poin nomor 2 dan nomor 3. Poin nomor 2 misalnya istilah-istilah yang sulit, lalu ada 3 itu miskonsepsi. Nah kan di situ ada kata begini ya, yang sering, kalau sering berarti jangan 1 lah. Kan berarti 2, maksudnya gitu. Yang
banyak beberapa logika yang beberapa ya tidak satu. Jadi jangan sampai konsep yang sulit hanya satu, miskonsepsi hanya satu. Itu bukan persoalan tidak berhubungan dengan nilai bahwa sepertinya ini bapak ini mohon maaf bodoh atau ibu ini bodoh. Tidak, Pak. Itu hanya untuk melihat bahwa hal-hal yang bersifat kebahasaan itu menjadi agak tertib. Dan kalau ditanya sama Pak misalnya, duduk coba definisikan tanpa melihat kamus hese, Pak. Konsep itu. Coba definisikan duduk. Atau kursi, definisikan kursi. Susah, Pak, dinarasikan kursi adalah susah itu. Susah. Tidak mudah itu. Nah, jadi artinya apa? Miskonsepsi itu tidak berarti menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu tidak cerdas, bukan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sebagai akademisi, guru juga akademisi, tertib dalam hal mengolah definisi atau istilah-istilah. Ini begini, Pak. Saya lihat misalnya saya sudah mengatakan ada hati. Kita misalnya dokter. Tapi penggunaan istilahnya nggak tepat. Punya adjektif, punya verb, punya noun itu nggak tepat. Itu kurang intelektual. Gitu. Kurang akademisi gitu. Jadi sama seperti istilah apa ya? Signifikan. Itu sering sekali dalam khutbah dan kurang signifikan. Padahal penggunaan signifikan enggak. Nah, itu maksudnya. Ketika banyak konsep yang membutuhkan penjelasan. Caranya, Pak, kutip saja kamus KBBI atau kamus istilah. Kamus istilah agama. Saya lebih menyarankan kamus istilah karena KBBI terlalu umum. Tetapi namun demikian kelebihan KBBI itu, Pak, makna dan pengertiannya itu ada banyak. Pengertian 1, pengertian 2, pengertian 3 gitu. Akulturasi pengertian 1 adalah pengertian 2, pengertian 3. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kesulitan dan tidak perlu Bapak Ibu mengulang, lebih baik buka kamus istilah, kamus bahasa Arab juga oke, bahasa Inggris oke, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak juga nggak masalah. Artinya kita tunjukkan sebagai guru bahwa kita hati-hati dalam penggunaan istilah, tidak sembarangan. Apalagi guru PAI, kadang-kadang di muka khutbah, pas khutbah, antara konsep satu dengan konsep lain, jadi tidak tepat penggunaannya atau konteksnya. Transparansi misalnya, itu kan bentuknya maksudnya apa? Transparansi di situ, pelaporan keuangan harus transparansi. Nah, dulu kan ada tuh pembelajaran menggunakan OHP lalu kertas transparan. Nah, jangan transparansi. Itu sulit kalau transparansi jadi adjektif. Transparan bisa menjadi adjektif kalau di situ tidak menyebut kepada benda plastik yang tembus pandang. Nah, di komus itu ada tuh 1, 2, 3 ada gitu. Jadi sebuah miskonsepsi, sebuah keniscayaan bagi manusia. Pertama juga karena memang maksud dari sebuah disiplin ilmu satu dengan yang lain berbeda. Itu kawin, istilah kawin dalam ilmu biologi kan di buah gitu ya, sel telur oleh sperma. Dalam bahasa Sunda kawin teh hajat misalnya. Dalam bahasa agama kawin teh nikah, berbeda, Pak. Jadi penempatan itu ini dalam konteks agama, maka lebih bagus yang menyarankan itu kan kamus istilah yang dibutuhkan. Kamus istilah karena ada semua di internet. Kalau tidak menemukan KBBI, jadi jangan mengarang sendiri, malah pusing sendiri. Jadi tidak perlu, mungkin di Modo juga kan nanti ada definisi. Lebih bagus lagi kalau kamus istilah cenderungnya didefinisikan oleh ahli. Misalnya nih Quran hadis, ahlinya Quran hadis, misalnya Quran hadis Ibnu Katsir atau ahli tafsirnya Ibnu Katsir, kemudian Al-Marugi kan lebih qualified daripada sekedar kamus bahasa. Itu untuk Zoom ya. Kemudian masuk ke Amal Sedang Ajar, saya kira sudah ada petunjuknya komponen ya, 3 komponen di situ. Meskipun tidak ada template-nya, 3 komponen itu akan dipenuhi. Kemudian setelah itu PJBL ya, PJBL ada
beberapa saya lihat ada tabelnya, itu juga cukup membantu ya. Tapi nanti pada waktunya mungkin tidak sekarang, akan saya lebih tekankan ke konten. Kalau sekarang mungkin kelancaran sistem dulu dan memahami situasi dan kondisi yang saya hadapi dengan komunitas yang sudah gabung mungkin harus sibuk juga. Sehingga bisa bisa tenang lah gitu ya. Tenang 100% sih enggak, paling tidak tidak panik. Baik, ada lagi yang bisa mau ditanyakan, silakan. RPL? Ya, di space itu kan ada pengisian RPL dari 1 sampai 5. Nah, yang kelima itu kan video inovatif. Kemarin itu pas kuliah umum dibahas memasukkan link di YouTube ketika itu lampau ya Pak. Nah, misalkan ketika kita pas kemarin COVID, kita itu tidak memasukkan ke YouTube tapi ke WA group misalkan. Pembelajaran itu, video pembelajaran itu masukkan ke link grup. Nah, itu gimana Pak untuk masuk itunya? Karena kan kalau di WA group itu tidak ada linknya gitu kan, salin linknya. Nah, itu gimana untuk video? Nah, jangan terlalu di ini Bu, itu nanti aja di Lokakarya itu. Di Lokakarya bukan yang kemarin lampau pas ini Pak? Ya. Kalau di pendalaman kan nggak ada ya. Ada gitu di pendalaman di bagian apa? Kalau di pendalaman mungkin di hampir sama di PJBL mungkin Pak? Enggak harus diwajibkan monitor video. Penting. Kita ambil yang lebih simpel saja, substansinya sama. Selama belum ada instruksi dari saya buat videonya, nggak usah. Baik. Yang penting instruksi, di situ kan ada instruksinya. Ini seperti pemilihan ya. Saya instruksikan pakai jurnal, tidak menggunakan video, lalu kemudian saya sudah mengerjakan video, siapa suruh? Enggak juga disuruh, gitu. Jadi begini prinsipnya. Memang betul bahwa kita harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan, tetapi kita juga intinya ketika tidak disuruh mengerjakan, lebih baik jangan dulu buang-buang energi, gitu, maksudnya gitu. Ada dosen yang lebih menyukai di video. Saya tidak akan mengirimkan untuk dianalisis, tidak akan mengirim analisis jurnal, lebih baik yang menganalisis video. Kalau saya terbalik, saya lebih menyukai jurnal daripada video. Kenapa? Karena skill academic writing itu dari jurnal. Dan itu tujuannya itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, mempelajari jurnal itu seperti apa. Coba nanti pada saat bikin tetap harus menulis kan, nanti menulis skripsi, menulis laporan, menuliskan PTK. Jadi skill menulis itu jadi penting. Kita latih, paling tidak kalau terbiasa sudah melihat jurnal seperti ini, ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada hasil dan pembahasan, ada simpulan, itu terlatih. Tapi kalau di video kan situ ya, saya tidak usah double video harus dianalisis, jurnal ada dua-duanya analisis, enggak, pokoknya yang diklik di situ, bahan itu yang saya pilih, fokuslah di situ. Jadi sudah diberikan kemudahan, malah ingin yang susah, misalnya gitu ya. Jadi tidak terlalu tapi saya sudah perhitungkan, jika Bapak Ibu terbiasa ya, sekarang dalam satu modul ada 4 KB itu membaca jurnal, paling tidak di pikiran Bapak Ibu tergambar jurnal itu seperti apa. Nah, pada saat nanti mau naik pangkat atau pada saat ujian kinerja itu sudah terbayar. Tidak perlu saya kira Bu video panjang itu tidak saya minta, karena di situ ada optionnya. Di PJBL ada option boleh
Boleh upload bahan, boleh tidak. Saya pilih yang tidak supaya nggak bingung. Kalau 2 saya upload malah jadi bingung. Tuh. Itu juga format pembelajaran tugas. Setahu saya di pendalaman tidak ada kewajiban Bapak Ibu menyetorkan tugas dalam bentuk video. Kalau di Lokakarya ada. Kebetulan contoh. Ini contoh saya sekarang. Ibu Zila Mardiah Muzaki, analisis materi untuk problem based learning, tidaklah fenomena perundungan, identifikasi masalah, fenomena perundungan di lingkungan sekolah yang belum hilang sepenuhnya. Nah, ini kan memerlukan penjelasan yang lebih konkret, yang lebih konkret. Maksudnya apa? Jadi bukan sekedar pernyataan kalimat yang tidak ada bukti. Nah, kenapa begitu? Karena prinsip masalah itu adalah sebetulnya bukti. Gitu. Jadi perundungan di sekolah yang belum hilang sepenuhnya ini masih belum konkret. Nah, misalnya di kelas Bapak Ibu ada 30 orang, yang kena perundungan ada 2, berarti dari 30 siswa ada 2 yang pernah mengalami perundungan konkret. Gitu. Jadi bukan normatif, belum hilang sepenuhnya, ini masih normatif. Jadi itu terkait dengan masalah di lapangan. Di lapangan di sini artinya di sekolah. Lalu kemudian kita perluas konteksnya dalam konteks sosial budaya. Persoalan apa dengan perundungan? Ternyata di sekitar sekolah ini juga tidak terjadi sekolahnya, tetapi juga di masyarakat sekitar. Tapi kalau kasusnya belum ada, ya jangan diada-adakan, pasti akan kesulitan mengenai datanya. Itu ya. Jadi yang penting kan intinya adalah data dan bukti, termasuk juga di kelas. Andaikan hanya mengerjakan hal yang terjadi di kelas, fokus kepada pedagogi nggak masalah. Tapi saya mengapresiasinya karena datanya. Daripada Bapak Ibu menulis panjang lebar, tetapi semuanya abstrak. Mohon maaf, ini seperti ini nih. Fenomena perundungan di lingkungan sekolah yang belum hilang sepenuhnya. Fenomena perundungan di sekolah mana? Di sekolah tempat Ibu Bapak ngajar itu lebih bagus, langsung disebutkan. Di sekolah nama sekolahnya. Yang belum hilang sepenuhnya. Belum hilang sepenuhnya itu beberapa, sebagian, atau sebagian besar, atau seperti apa. Maka lebih bagus konkret, ada dalam bentuk statistiknya, ada berapa orang. Kalau lebih bagus lagi, kalau terkait dengan siswa, sebutkan namanya. Itu artinya konkret. Jadi yang saya kejar konkretisitasnya. Itu Pak. Karena ini prinsip tadi hubungan dengan jurnal dan sebagainya. Lama-kelamaan akan terbentuk satu sistem akademik yang bagus di antara itu Pak. Yang berikutnya penyebab masalah. Dan analisis apa yang menjadi akar masalah yang menjadi pilihan. Nah, sebetulnya ini jangan dulu masuk ke analisis masalah. Kan yang diminta penyebab masalah. Misalnya ada siswa yang mengalami perundungan. Siswa itu mencret di kelas, lalu kemudian diejek semua. Kan jelas tuh konkret. Ada siswa SD di situ misalnya mencret, sakit mencret, tapi bukannya ditolongin, malah diejek oleh 5 orang siswa. Lebih baik Pak tahu siapa 5 orang disebutkan. Yang diejek, yang dirundung siapa sebutkan. Nah itu konkret. Lalu penyebabnya apa? Jangan dulu dianalisis. Penyebabnya apa? Kenapa dia mencret? Sakit. Kenapa sakit? Dia itu karena belum makan. Tulis di situ. Itu penyebab. Ya. Jadi penyebab masalah dan lalu dianalisis apa yang menjadi akar masalah. Nah, itu penyebab. Jangan dianalisis dulu dalam arti jangan lalu solusinya dibawa ke klinik misalnya gitu. Kan solusi di bagian 3 tuh. Jadi solusinya dibawalah ke klinik. Dibawalah ke UKS, dirawat di UKS, kemudian diberikan surat keterangan 2-3 hari tidak perlu ke sekolah. Tapi solusi untuk perundungannya seperti apa? Nah, beda lagi itu kasusnya. Jadi hanya Bapak Ibu di kolom nomor 2 itu sebetulnya jangan terlalu kemana-mana, identifikasi saja penyebab. Karena di nomor 1 tidak jelas, maka nomor 2 kemungkinan besar tidak jelas. Kalau nomor 1-nya jelas, kemungkinan besar nomor 2-nya jelas. Pelaku bullying mengalami pola asuh yang kurang baik, tidak jelas, abstrak. Kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan masih abstrak. Tidak terpenuhnya, jadi terpenuhi kebutuhan emosi ini masih abstrak. Ini terlalu teoritis. Kalau kita mau serius ya, mau betul-benar betul-betul sesuai dengan target. Seringnya anak mendapat perkataan tidak baik.
seperti hinaan dan cemoohan. Ini tidak jelas juga. Perkataan yang tidak baik seperti hinaan dan sebutkan hinanya apa kek, kehet, goblok dan sebagainya, sebutkan di situ. Nah, itu lebih konkret. Yang dibutuhkan itu konkret. Jadi kalau mau lebih serius itu seperti itu. Tapi dengan begini juga saya kasih nilai. Begitu. Tapi saya berharap yang saya tuntut di bagian PJBL ada konkretisitas data-data. Bukan klaim. Kalau klaim nanti memfitnah. Seperti ini. Karena orang sekolah belum hilang sepenuhnya. Kalau nggak ada data namanya fitnah. Gitu. Lalu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak terpenuhi kebutuhan. Di sini Mardiki sudah mengatakan ya, sering orang tuanya mengumpat, tapi tidak jelas mengumpatnya apa, kata-kata apa yang diumpatkan. Nanti harus ditanya anaknya. Yang penting itu Pak, konkretisitas. Jadi penyebab itu bukan dianalisis apa penyebab, dicari berarti. Ini kalau karena template yang diberikan tidak selamanya benar juga. Dalam kurung bukan dianalisis apa yang menjadi akar masalah, dicari apa masalahnya, belum dianalisis. Nah, ketika kemudian dianalisis dari akar penyebab, oh ini ternyata penyebabnya adalah masalah medis, gitu. Boleh itu baru analisis. Nah, solusinya ya bawa ke dokter, gitu. Nah, kalau disantet ya solusinya bawa ke yang bisa kan gitu, yang ahli hikmah mungkin gitu. Jangan ke dukun tadi. Nah, jadi di sini harus dipahami. Meskipun Bapak Ibu menulis tapi tidak efektif di sini. Nah, dalam konteks penyebab masalah data, penerapan materi esensial melibatkan beberapa teori. Sebetulnya ini yang dibutuhkan praktisnya. Jadi kalau anak itu penyebab dia dibulinya karena mencret yang terlalu dihina, kamu kopot kiri gitu biasa tuh. Solusinya ya sederhana kok, cuma ya bawa ke klinik, bawa ke dokter. Kemudian solusi untuk mengatasi itu dikumpulkan siswa-siswa yang mengejek itu. Kemudian setelah itu diberikan pengarahan oleh guru. Tapi kalau berulang-ulang berarti panggil orang tuanya, itu solusinya seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan teori yang lebih rumit. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini terlalu teoritis ya. Sebetulnya kalau saya mau solusi dengan materi esensial dalam konteks penyebab itu, ya ini ngejiplak lagi jadinya. Gitu. Nah, dibuatlah langkah-langkah tahapannya. Tahapan prosedur tahap 1 menemukan masalah, kedua, ketiga, terus dibuat tahapan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang PJBL itu yang paling utama untuk saya adalah data-datanya harus konkret supaya kita tidak terjebak pada fitnah. Karena hitungan saya teori ada di resum dan analisa bahan ajar, PJBL itu ke konkretnya, ke implementasinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu banyak mengutip teori. Menurut teori ini begitu tidak. Bapak Ibu aja selesaikan bagaimana Bapak Ibu selesaikan di lapangan, lalu kemudian tuangkan dalam sebuah perkataan-perkataan. Dan itu akan terlihat Pak, jika memang betul-betul Bapak Ibu menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, kita nyambung karena teori ini teori siapa. Nah, jadi PBL itu sebetulnya mempertegas pendalaman secara teoritis yang sudah ada di resum dan analisa bahan ajar. Maka disitulah pengimplementasian teori. Bukan menulis ulang teorinya. Maka dibuat tahapan manajerialnya atau tahapan. Itu kalau mau benar Pak, kalau dicek, wah ini kalau ini cek ya. Bapak kan merasa kalau tuntutan saya konkretisitas data-data, lalu tidak abstrak. Karena mulai terpikir, ternyata banyak abstrak. Kalau saya mau serius mungkin banyak yang tidak lulus. Tapi kan kita harus step by step ya. Jadi intinya di PBL dan PJBL berbasis masalah, dan masalah itu harus berbasis fakta dan data. Ciri itu akan ada dari uraian nama, jumlah, kemudian waktu lagi ya. Waktu kapan terjadinya, jelas jam hari sekian, jam sekian, di mana. Wah, itu kalau itu sudah lebih konkret. Baik, begitu Pak Rukman. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya. Sehingga kita itu
tidak terjebak pada, makanya tidak terlalu terjebak pada apa yang sudah orang lain kerjakan atau angkatan lain sudah mengerjakan. Baheula PPG kumaha kieu. Ya, lalu diulang lagi ya nilai ada, tapi mungkin kebaikan lain tidak tercapai. Mudah-mudahan ada. Atas dasar pertanyaan Pak Rukman, nanti ada beberapa mahasiswa yang mengikuti saran barusan yang saya ungkapkan, lebih konkret, kasusnya jelas, tidak mengarang, tidak mengada-ada. Ada lagi? Cukup? Baik. Ini sudah ada 22 orang, berarti sudah 21 orang. Kita dokumentasikan dulu. 1, 2, 3. Begitu kita dokumentasikan dulu ya, baru yang tadinya off cam jadi on cam. Tidak jujur tuh begitu ya. Nah, ketahuan, ya nggak apa-apa, tapi semua kan ada di keterlibatan jiwa itu. Nah, kadang-kadang begitu kita. Baik. Nah, sudah dokumentasinya. Boleh kok, siapa kosmanya sudah dibentuk? Taufik, Pak. Taufik Jalani, sampai lalu cemas dengan anak buahnya tidak lulus mungkin. Bagus tuh kalau Kosma yang cemas, nanti buah saya banyak yang tidak lulus misalnya. Taufik ya, silakan mau didokumentasikan, silakan. Dokumentasi biasanya dokumen begini ini bentuk konkret nanti lah, baik di PPG secara kepanitiaan maupun dalam bukti pelajaran kita ya. Saya seperti kalau nanti ada yang minta baik panitia lokal maupun pusat, di share juga sebagai bentuk kegiatan. Dan Pak Opik, Perantos? Siap, sudah Pak. Gambar suara Pak. Siap. Ya, sinyalnya agak terganggu kalau sudah ada Pak. Siap. Gambarnya itu. Baik. Di Google Meet memang beberapa, dan insya Allah nanti saya kadang-kadang pakai Zoom ya. Saya coba pakai Jitsi nanti ya. Jitsi memang kan resiko sinyalnya harus kuat betul. Kalau pakai kuota nyedotnya tarik. Tapi kita coba. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada hal yang disampaikan lagi, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hendaknya bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu sekalian pertemuan kita. Allahumma muwaffiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan penjelasannya. Diri badai lab duluan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.